Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya yang memulihkan hidup kami Tuhan. Memenuhi hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu juga dan kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pendengar yang baik dan pelaku yang baik firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu sekalian. Shalom. Luar biasa Ibu Bapak sekalian, saya perkenalkan nama saya Yosef Solihin. Ya, kalau orang Mekarwangi mungkin sering ketemu, ya sering lihat tampang seperti saya karena jarang. Ya, termasuk yang limited edition. Ya, hari ini saya langsung saja akan membawakan sebuah perenungan tentang smart life. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi umat pemenang. Sekarang ini kadang-kadang kita jadi orang Kristen, tetapi kenapa dalam rumah tangga kalah, dalam bisnis kalah, dalam banyak hal kalah. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ya, next. Oke, kita akan baca dari, saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Jadi Ibu Bapak sekalian mari kita sama-sama baca. Jadi saya akan baca yang pertama, yang 24, selanjutnya Ibu Bapak, lalu saya, lalu Ibu Bapak kembali. Saya bacakan ayat 24 ya. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Amin buat firman Tuhan. Ibu Bapak sekalian, kenapa di Korintus ini sangat banyak pelajaran yang berarti. Ibu Bapak, latar belakang surat Korintus adalah jemaat yang banyak masalah. Jadi Ibu Bapak sekalian tentang koreksi jemaat itu banyaknya di Korintus. Karena di sana banyak perceraian. Ya, di gereja pertentangan. Lalu dalam banyak-banyak berhala, bahkan ya Rasul Paulus sendiri diragukan. Di sana di Korintus ada juga orang-orang yang mengaku tentang juru selamat yang lain. Ada Allah yang lain, ada pengajaran-pengajaran yang aneh di Korintus. Makanya Rasul Paulus tahun 54-an kurang lebih, dia menulis dari Efesus. Makanya Ibu Bapak sekalian kalau baca 1 Korintus dan 2 Korintus itu banyak sekali koreksi-koreksi termasuk perjamuan kudus. Ya, karena banyak penyalahgunaan di Korintus. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, jadi banyak salah satunya yang terjadi di zaman ini di antara kita. Keluarga, jemaat, orang tua dan anak dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Ya itulah makanya Rasul Paulus menulis 1 Korintus dan 2 Korintus ini. Ibu Bapak sekalian, kenapa dengan kata lain begini, kenapa ya Rasul Paulus menganalogikan kehidupan ini, kehidupan iman sebagai seorang yang berolahraga. Bukan petinju, bukan pelari seperti begitu kurang lebih. Kenapa? Karena seorang atlet tidak ada istilah mundur, maju terus. Mungkin bilang begini, Rasul Paulus kalau Rasul orang Sunda mungkin bilang begini, mundur maju, kapan majunya gitu loh. Di antara kita banyak begitu, iman kita lagi maju lalu ada pengajaran baru. Hilang, oh iya, ragu lagi. Ada lagi, perpuluhan, oh perpuluhan ternyata begini, oh ragu lagi. Oh jangan-jangan, banyak sekali orang Kristen yang tidak maju-maju. Kenapa? Karena dia tidak smart, tidak pintar, tidak bijak. Nah Rasul Paulus mau ajak, ya
jemaat di Korintus untuk maju terus. Karena di sana Korintus itu daerah metropolis kalau sekarang. Ya ada banyak pengajaran, banyak apa-apa dan sebagainya. Nah, saya akan bagi dengan di ayat 24 sampai 27 ini dengan 5 poin ya. Poin pertama, next ya. S ya. Set your goal, tentukan tujuan rohani ya. Saudara sekalian, saya mau cerita sedikit, Ibu Bapak sekalian. Sebelum 2013, saya punya gudang di Mekarwangi, di Pasir Luyu. Saya punya tanah pada dulu, saya banyak tanah banyak. Saya punya perusahaan lagi maju. Semua saya. 2013 Tuhan buat habis. Nangis, saya dengan istri saya nangis. Mana ada orang dihabisin gitu nggak nangis. Nangis India ya. Lah dia ke semua, kalau dengar cerita, aduh. ya. Kalau orang gimana bisnis? Saya kan hanya nangis dulu. Iya. Saudara sekalian, ya. 2013 tuh ya. Habisin semua. Isi saya pendarahan, sempurna semua. Ya Tuhan. Terus tambah ditekan. Sampai Tuhan ampuni saya. Maka saya kasih judul 2013 saya ketemu Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Kenapa? Karena saya bicara tentang saya melayani, saya kesaksian di full gospel, saya kemana diundang, saya lagi diberkati, iya. Begitu banyak dan sebagainya. Sampai saya bilang, semua karena Tuhan. Hidupku adalah untuk Tuhan. Dan Tuhan pulihkan. Saudara sekalian, karena itu larilah sebegitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kita berlari punya tujuan, bukan gak boleh kaya, bukan gak boleh sukses, bukan gak boleh menang. Tetapi apakah itu karena Tuhan dan untuk Tuhan atau seperti tadi saya, sebelum 2013, aku, saya. Iya, saya kalau tahu saudara, inilah orang sengsara, orang miskin yang karena jadi sukses. Gitu loh. Sekarang Tuhan, karena engkau buat aku sekarang seperti ada. Mari Ibu Bapak sekalian. Jadi set goalnya ada goal Tuhan. Jadi saudara kalau ngalami apapun juga kesulitan, jangan dulu nyalakan Tuhan salah. Tuhan sayang pada kita. Tuhan sayang pada kita, Dia mencintai kita. Pertanyaannya, apakah jalan kita sesuai dengan Tuhan atau tidak? Itu sedang diluruskan oleh Tuhan. Sedang diluruskan, ini yang benar loh. Ya, dan Tuhan pulihkan. Di Filipi 3 ayat 13-14 katakan begini, saya bagian yang merah saja. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi semua yang saya dapat, semua yang saya nikmati, itulah mestinya panggilan surgawi. Bukan tentang aku, tentang panggilan surgawi, Tuhan maunya apa. Dunia lihat apa dari suksesnya saya, itu mestinya. Jadi yang pertama, smart life, hidup yang bijaksana adalah pertama, apakah tujuan kita adalah Kristus atau bukan. Next. Yang kedua adalah manage your body. Disiplin dalam kehidupan. Ada. Ayat 25 katakan, setiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya. Kita tidak mabuk. Dengan kesusahan jadi mabuk. Ada orang kesusahan jadi mabuk. Ceritanya adalah kesusahan terus. Sukses, ada orang sukses mabuk. Tuhan tahu. Dan iblis pun tahu. Tapi iblis lihat, apa yang membuat kita jatuh. Tuhan tahu bagaimana kita untuk diangkat lagi dari jatuh. Jadi, tetaplah pegang firman-Nya. Biar Tuhan pegang tanganku. Karena kalau aku yang pegang, aku gak kuat. Pegang tanganku. Jadi set your body. Latih. Atlet dilatih. Iya. Satu punya tujuan, lalu dilatih.
petinju biar jago ya latih saja pukul biar kuat. Katanya petinju itu adalah olahraga yang Kristiani sekali. Lebih baik memberi daripada menerima gitu loh. Tapi bukan itu. Jadi di 1 Timotius 4 ayat 7 katakan, latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, latihlah dirimu beribadah. Latih diri beribadah. Ketika saudara beribadah, apa jiwa dan roh Anda ada di sini? Atau tidak? Terutama ibu-ibu loh. Ibu-ibu kalau pikirannya macam-macam. Lagi khotbah lihat khotbah, aduh, pantong dikuncinya. Aduh, ya si guguk dikasih makan enggak ya? Tuhan ke sebelah. Papanya lagi show konsentrasi langsung dia bilang, terus diberi makan kan tadi. Latihlah dirimu beribadah, latih diri kita beribadah yang benar, kita hadirat Tuhan satu-satunya. Bisa begitu? Satu-satunya kering. Olah saya nunagi. Iya, karena yang paling deg-degan itu jatuh cinta sama jatuh tempo ya. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup sekarang, maupun hidup yang akan datang. Wow. Saudara, latih ibadah saudara, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan betul. Tujuannya sudah betul, ibadahnya enggak betul. Ya, apalagi belang betong ya. Kadang ibadah, aduh sorry kali ini lagi banyak, aduh stres lah. Ibadah adalah ibadah. Ketemu dengan hadirat Tuhan, luar biasa. Di rumah juga bisa-bisa. Tapi di sini ketemu dengan kita sama-sama memberkati. Yang ke-1 adalah apa? Tujuannya jelas untuk kemuliaan Allah. Satu-satunya yang kedua adalah latih ibadah. Yang ketiga, act your integrity. Hidup dalam integritas. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi anak Tuhan bukan di sini saja. Integritas itu adalah ada yang di benak kita, kebenaran dalam hati kita dan pikiran kita, di jalan pun sama, di rumah pun sama, dimanapun sama. Saudara sekalian, bukan saudara jadi Kristen bukan karena salib, bukan. Tapi bagaimana kita bersikap di luar. Bagaimana kita bersikap di rumah, di tempat kerja, dimanapun juga. Sampai orang bilang, aku lihat Yesus dalam hidupmu. Bisa? Harus. Dengan anak. Bagaimana dengan anak? Aduh, aku lihat Hitler di muka papa. Begitu. Atau aku lihat Yesus di muka papa. Bisa begitu. Dan itu harus diawali dengan arah yang betul, semua buat Tuhan. Kedua, latih untuk beribadah. Baru kita bisa berintegritas seperti yang Tuhan mau. Jadi garam dan terang. Jadi garam dan terang. Garam itu memberi rasa dan mengawetkan, dan terlebih itu garam itu menjadi segala perkara jadi indah. Bukan gara-gara si eta aya jadi kacau segalana. Bukan garam itu namanya racun. Mari kita jadi garam. Jadi setelah arahnya jelas, lalu melatih, lalu kita mulai berintegritas. Yang ada di dalam, di luar sama. Kita nggak capek. Di perapatan, merah, bablas. Di mobilnya, Jesus inside. Oh gitu Jesus inside teh. Oh gitu ya. Iya. Ada seorang bersaksi, ya maaf, di daerah Cicayur sana, dia dari sebelah bertobat. Lalu dia bilang, saya mau jadi pembantu sama orang Kristen. Dia cerita tentang Kristus luar biasa. Begitu jadi pembantu, dia balik lagi. Nggak jadilah. Ternyata orang Kristen lebih parah dari saya. Karena perang ini Gaza Israel kalah. Wah, itu bisa. Apakah kita punya integritas? Kita latih agar kita tidak berlari tanpa tujuan. Tujuannya adalah sama, memuliakan nama Tuhan. Apa kita ke situ atau tidak? Ya. Next.
Reject spiritual laziness ya. Tidak kemalasan dan kelusahan rohani. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Menguasai. Kadang-kadang saya olahraga ya. Saya ikut fitness di sini. Istri saya bilang, "Oh, sekarang Papa sudah jadi donatur ya? Kenapa? Bayar berbulan olahraga-olahraga. Jadi orang lihat tambah maskalnya kuat, saya perutnya tambah gede." Jadi ya itu kemalasan. Dalam rohani bagaimana? Sama. Ada persekutuan, ada apa? Ngecukuplah poin minggu saja. Kaum pria, saya nggak tahu ada kaum pria di sini, Pak. Nggak ada. ada komsel, ada apa? Enggak. Padahal itu adalah kita sedang diuji kemalasan kita. Iya. Ayo, Ibu Bapak sekalian. Saya ngerasa kalau udah dihajar, aduh Tuhan ampuni saya. Tuhan beri kesempatan untuk balik ya. Jadi yang keempat adalah kemalasan. Mari kita, lawan kita adalah kemalasan kita. Ya, enggak main-main. Malas. Itu aduh koream. Aduh. Apalagi kalau udah hujan, panas. Hayang nanaon sebelah hujan, sebelah panas gitu. Kayak martabak saja bisa setengah-setengah. Karena kita, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan mengelilingi kita, banyak saksi. Marilah kita menangkal semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Banyak perlombaan yang harus kita hadapi dengan keadaan sekarang ini. Saya punya karyawan. Ketika semua ini apalagi Covid kemarin, apakah saya keluar? Buat saya tantangan ya, berhentiin atau gimana? Berhentiin, sama kayak orang dunia, ya, sama orang Kristen juga. Kalau udah ada apa-apa nyelamatin diri, saya perjuangkan. Jangan, bilang jangannya gampang, pelaksananya aduh. Tetapi semua melihat kita, bagaimana kita hidup. Hati-hati. Kemalasan kita jadi gambar buat orang lain. Jangan jauh-jauh apalagi buat anak kita. Oh, anak paling lihat. Jangan malas. Papa malas kok. Iya, saya bilang jangan, betul-betul jangan. Terakhir. Target the eternal crown. Fokus pada mahkota kekal. Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama di GBI ya. GBI, saya juga aktif di GBI Paturiani, Jalan Trate. Ya, Ibu sekalian, GBI mengakui bahwa ada rapture. Jadi kalau saudara dan saya benar di hadapan Tuhan, kalau nanti kita sudah dipanggil Tuhan, sebelum Tuhan datang kedua kali, kita ditaruh di Firdaus. Ya, sama-sama kita satu DNA. Di Firdaus. Tetapi yang kalau Tuhan datang kedua kali, kita masih di dunia ini, kita akan rapture, diangkat. Nanti lalu diangkat, kita akan ketemu dengan Bema. Bema itu adalah pengadilan. Pengadilan bukan dosa atau masuk neraka atau bukan itu bukan ajaran kita. Ya, pengadilan Bema itu akan kita dapat mahkota apa? Ada 5 mahkota kehidupan, mahkota apa berkeluarga, lain sebagainya. Ada 5 mahkota. Nanti kita cerita tentang itu lain kali. Ya, waktunya singkat. Ya, ada mahkota itu. Nah, pertanyaannya kita dapat mahkota itu atau tidak? Kita doa percaya Tuhan, mati, selamat. Tapi di sana kita culak-cilek. Semua pakai mahkota, kita nggak pakai mahkota. Jadi itulah yang mendorong kita untuk terus berusaha mengembangkan itu. Mereka bertanding untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Enggak main-main, mahkota yang abadi. Bahkan Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7-8 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di akhir hidupnya dia bilang, aku telah melakukan pertandingan dengan baik. Saudara bisa nanti di akhir hidup kita bilang, Tuhan, aku sudah mendengar
melakukan pertandingan dengan baik. Dan sekarang ayat 8, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Banyak orang takut mati. Udah tit, masih aduh aku belum melakukan apa-apa buat Tuhan. Kebayang dia tahu, takut. Kenapa? Mulai dari sekarang persiapkan itu. Arah kita betulkan. Ya, next. Jadi, ada 5 hal. Kapan kita memulai? Kapan kita memulai menjadi jemaat yang bijaksana, smart, yang pintar, yang menentukan tujuan arah hidupnya, ya, yang hidup dengan integritas yang betul, disiplin dalam kehidupan dan tidak malas. Lalu targetnya adalah mahkota kehidupan. Siapa yang mau mahkota kehidupan? Angkat tangannya. Oh, semua mau ya. Enggak gratis, ada yang mau bayar mahkota itu? Kalau yang gratis kecil biasanya. Ya, mahkota kehidupan, nanti botak saya nggak kelihatan. Ada mahkotanya loh, iya. Jangan ketawain. Saya nanti ada mahkotanya, makanya nggak apa-apa, saya meninggalkan kegelapan. Masuk dalam hidup yang terang ya. Oke, ya. Next. Ya. Oke. Saudara sekalian, ada seorang bernama John Stephen Akhwari. Dia berlari maraton jarak panjang di Meksiko. Ya, dia ada Tanzania. Dia berlari, udah berlari lalu di kilometer berapa? 25 kalau salah. Tabrakan. Dan dia kakinya patah dan dia pokoknya tempatnya terpisah gitu, engselnya gitu. Ya gitu ya. Bapak tahu ya. Nah, udah gitu, udah dia nggak bisa jalan. Panitia bilang udah jangan ngelanjutin, nggak akan bisa, nggak akan mungkin bisa, sudah. Tapi dia ikat, dia tetap jalan. Nah, sementara di stadion sudah wah pemenangnya ke satu siapa dapat ini medali lah sebagai wah udah selesai. Penonton udah mau pulang, udah selesai nih. Juaranya udah ada 1, 2, 3 loh ya, buat apa udah selesai Bu. Udah beres-beres mungkin tukang kacang udah berdoa, udah. Ya. Gak tuh, tunggu. Ada seorang, dia pincet, dia masuk, dia loh, ini John Stephen Akhwari, dia jalan sampai finish. Dan ketika semua berdiri, dia tepuk tangan. Padahal juara 1, 2, 3 nggak seperti begitu. Lalu diwawancara, kenapa kamu melakukan itu? Padahal kamu nggak usah bersusah-susah. Negaramu pun udah maklum itu. Lalu ini kata-katanya, yang kuning itu ya. Negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil untuk memulai sebuah balapan. Mereka mengirim saya 5.000 mil untuk menyelesaikannya. Saya ulangi. Negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil untuk memulai sebuah balapan. Tetap mereka mengirim saya 5.000 untuk menyelesaikannya. Ibu bapak sekalian, apakah kita bisa begini? Juru selamat saya menebus saya dengan darahnya. Tubuhnya tersiksa bukan untuk kalah, hanya karena perbedaan, hanya masalah gak dihargai, karena hanya masalah tidak sesuai dengan maunya kita, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan hidup kita supaya dapat mahkota. Amin, saudara. Bisa. Kenapa kalian masih bisa bertahan? Karena Tuhan saya, Yesus Kristus sudah mati mencurahkan darahnya supaya aku bisa menyelesaikan masalah itu. Saya ada seorang ibu disakiti oleh suaminya dengan lain sebagainya, tapi dia bertahan. Lalu dia bilang gini, aku ada di sampingnya supaya menyelamatkan suamiku, bukan sekedar menikah. Mari ibu bapak sekalian, apapun yang kita hadapi, Tuhan membimbing kita, menuntun kita untuk jadi pemenang. Hanya kita harus sampaikan arah kita di sana atau tidak. Saya rindu untuk memuji tadi engkau satu-satu. Ayo, mari. Apakah arah kita adalah Yesus? Dan kita terus berjalan. Kita
bentuk tubuh kita dengan integritas, dengan menolak selalu kemalasan. Lalu kita pandang, oh ada mahkota yang tersedia buat aku. Saya undang makin berdiri. Kita nyanyikan. Haleluya Yesus. Kau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu buat kami Tuhan. Engkau sudah berkorban buat kami. Tetapi Engkau juga sudah bangkit buat kami Tuhan. Engkau sudah menang buat kami Tuhan. Dan Engkau telah naik ke surga untuk menjaga tempat buat kami Tuhan. Dan sekarang Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikan kami Tuhan jemaat-Mu yang pandai, bijaksana Tuhan. Menggunakan setiap kasih karunia yang Kau berikan kepada kami untuk jadi pemenang buat dunia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Seberapa banyak jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Satu persatu Engkau perbaharui Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi pemenang-pemenang dalam kehidupan masing satu persatu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari akan percaya katakan bersama-sama. Amin.